Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada sesi pertemuan keempat. Kemarin kita di pertemuan pertama sudah membahas tentang mudzakkar dan muannats, perbedaan keduanya. Dan di pertemuan kedua kita membahas tentang ismul isyarah. Dan yang pertemuan ketiga kemarin kita membahas tentang penggunaan huna dan hunaka. Dan di situ di judul di pertemuan ketiga itu pun kita tidak hanya huna dan hunaka, tapi kita juga mempelajari kapan suatu nama benda itu menggunakan alif dan lam, kemarin sudah dibahas. Pada pertemuan keempat ini, bagi yang langsung menonton di pertemuan keempat ini, saya harap bisa langsung menonton dari awal ya, pertemuan pertama, kedua, intinya berurutan agar menyambung. Soalnya kalau loncat langsung ke pertemuan yang selanjutnya saya kira nanti akan menghambat pemahaman kalian semuanya. Maka di pertemuan keempat ini saya akan membahas tentang yang namanya adatul istifham. Adatul istifham. Listifhami. Pada pertemuan keempat kita membahas adatul istifham. Ini bacanya bukan adatul istifham ya, tapi ini bacanya seperti lam, adatul istifhami. Adatul istifham adalah suatu alat, suatu huruf, suatu kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk bertanya. Ada banyak adatul istifham, ada banyak sekali di dalam bahasa Arab, lebih dari 2, dari 3 lebih. Cuman pada sesi pertemuan keempat ini saya akan membahas hanya 2. Hanya mada dan aina. Mada dan aina. Ini mengapa saya hanya milih ini? Saya tambah lagi satu lagi ya. Maaf, sama hal. Nah, jadi kita akan mempelajari 3 adatul istifham. Ada mada, aina, sama hal. Mengapa hanya 3 yang akan kita pelajari? Ya nanti untuk istifham, untuk adatul istifham selanjutnya akan kita bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Tapi mengapa di pertemuan ini saya hanya bahas 3? Karena ini adatul istifham yang bersangkutan dengan sesi pertemuan sebelumnya. Jadi ada mada ini artinya apa? Aina di mana? Hal artinya apakah? Nah, jadi kita hanya mempelajari 3 ini ya. Mada, cuma nanti untuk mada ini nanti lebih seringnya disingkat ya. Lebih seringnya disingkat penggunaannya. Jadi mada itu biasanya disingkat hanya ma saja, ma. Ma di sini singkatan dari mada, dan ma ini lebih sering dipakai dalam kalimat yang ada unsur pertanyaannya, ini lebih sering dipakai daripada mada. Semisal kita beri contoh ya, kita contohkan dulu.
penggunaannya. Misal kita ingin menggunakan madza, kita ingin menggunakan maka kita caranya seperti ini. Kita simpan di depan, Kemarin kita sudah belajar ismul isyarah. Maka ketika kita ingin menggunakan untuk bertanya sesuatu, yang mana sesuatu itu dekat dengan kita, ya ini di pertemuan pertama kemarin kita sudah bahas tentang ismul isyarah, pertemuan kedua ya maaf. Maka menjadi mahadza. Dan seperti bahasa Indonesia ya, kita beri tanda tanya. Cuman di dalam bahasa Arab tanda tanyanya kebalik seperti ini. Mahadza, maka jawabannya gampang. Cara menjawabnya tinggal kita tulis ulang hadzanya ini di awal. Hadza, semisal kita ingin bertanya tentang kursi. Hadza kursiyun. Seperti ini. Jadi mudah ya cara menjawabnya. Tinggal kita hadanya ini kita ulang. Lalu terus bagaimana kalau bendanya jauh? Yang saya garis bawahi ini tinggal diubah ke dzalika. Dan ini saya beri contoh yang mudzakkar ya. Terus bagaimana kalau misalnya bendanya muannas? Tinggal diubah ke ismul isyarah yang muannats apabila bendanya muannats. Selanjutnya, selanjutnya kita bagaimana cara menggunakan aina? Di mana? Berarti menandakan tempat ya. Kemarin kita juga di pertemuan ketiga sudah membahas tentang huna dan hunaka. Huna artinya di sini, hunaka artinya di sana. Ini menandakan tempat. Maka pertanyaannya aina. Misalnya kita ingin bertanya tentang kita pakai kursi aja ya katanya. Pakai kata kursi sama. Maka caranya sama, ainanya ini kita tulis di awal. Aina kita tulis di awal. Setelah itu kita sebutkan bendanya. Cuman untuk aina di sini untuk pemula, ketika penggunaan aina untuk pemula ya. Sebenarnya ini banyak cara, cuman untuk pemula, untuk dasar, maka penggunaan aina kalian gunakan alif dan lam pada benda. Jadi al-kursiyu. Al-kursiyu. Karena menggunakan alif lam, maka sebagaimana yang kemarin pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, tanwinnya hilang. Jadi al-kursiyu. Maka jadinya seperti ini. Ketika kita bertanya di mana barang tersebut. Aina al-kursiyu. Cuman kalau dibaca nyambung berarti ainal kursiyu. Kita beri tanda tanya seperti ini. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya sama. Bendanya kita letakkan di awal. Saya tulis di sini ya. Kita letakkan di awal al-kursiyu. Al-kursiyu, saya lanjutkan di sini al-kursiyu huna kalau misalnya bendanya memang di sini. Tapi kalau misalnya bendanya di sana, maka nanti pakai hunaka. Nah ini mengapa kok aina itu, mengapa ketika kita bertanya dengan aina kita biasakan menggunakan alif dan lam? Kenapa bendanya menggunakan alif dan lam? Karena ketika kita menjawab, itu bendanya kita sebutkan di awal. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau dalam kalimat panjang, dalam kalimat lengkap, kalau misalnya bendanya itu disebutkan di pertama kali, maka dibiasakan menggunakan
alif dan lam. Kayak kemarin ya, kayak di judul yang pertemuan ketiga di huna dan hunaka. Karena bendanya di awal kita menggunakan alif lam. Lah karena jawabannya ini bendanya di awal, maka pertanyaannya juga menggunakan alif dan lam. Karena antara jawaban sama pertanyaan, bentuk bendanya maka harus sama. Maka ketika nanti ternyata jawabannya itu bendanya di awal harus menggunakan alif lam, maka pertanyaannya pun harus menggunakan alif lam. Jadi intinya pertanyaan dan jawaban, kondisi kaidah bendanya ini harus sama. Seperti itu. Untuk yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ya di kolom komentar, nanti kita berdiskusi di kolom komentar. Selanjutnya untuk hal, sama hal kita tulis di awal seperti ini, hal habis itu kita ini hal apakah berarti untuk meyakinkan ya, ketika kita ada keraguan dalam ini beneran nggak benda ini namanya pulpen misalnya, maka kita pakai hal. Maka caranya seperti ini, hal. Misalnya sekarang kita pakai ismul isyarah yang jauh ya, hal yang jauh jaraknya. Hal dzalika qalamun. Hal dzalika qalamun. Ini kita beri tanda tanya. Nah, ini cara menjawabnya adalah sangat mudah. Karena ini apakah, maka di bahasa Indonesia pun juga sama ya, ketika ada pertanyaan apakah, pasti jawabannya antara iya atau tidak. Maka ketika jawabannya iya, na'am bahasa Arabnya iya ya, na'am. Nah, cara jawabnya tinggal ini diulang. Na'am dzalika qalamun. Di sini. Maaf ini enggak saya tulis ya. Karena papan tulisnya terbatas, jadi tidak saya tulis, tapi ini caranya mudah. Jadi ketika pertanyaannya hal dzalika qalamun, maka jawabannya na'am, komanya juga kebalik ya, kalau di Arab komanya gini, na'am, koma. Nah, ini yang saya garis bawahi, dzalika qalamunya kita ulangi lagi. Kita tulis kembali. Na'am, dzalika qalamun. Iya. Jadi apakah itu pulpen? Iya, itu pulpen. Seperti itu. Mudah ya. Itu kalau jawabannya na'am. Lah bagaimana kalau jawabannya la? Kalau jawabannya la atau artinya tidak ya. La itu artinya tidak. Lah kalau misalnya jawabannya tidak, maka kita tulis la. Ini jawaban kedua ya. Ini jawaban pertama. Ini jawaban kedua. Kalau misalnya jawabannya tidak, maka jawabannya gini, la. Habis itu kita tulis bal. Nah, bal ini artinya tetapi. Jadi tidak tetapi. Nah, habis itu gimana cara nulisnya? Cara nulisnya ini yang saya garis bawah ini diulang kembali. La bal dzalika lah, diulangi lagi. Nah, cuman karena ini jawabannya la, maka bendanya harus diubah. Karena jawabannya tidak ya, maka bendanya harus diubah. Kalau iya, berarti bendanya kan masih sama karena sepakat dengan pertanyaan. Tapi kalau misalnya jawabannya tidak, maka bendanya harus diubah dengan benda yang lain, bebas. Tapi karena ini sudah ditulis dzalika, maka bendanya harus yang mudzakkar. Berarti la bal dzalika. Misalnya piring, sohnun. Nah, seperti ini. Cukup mudah bukan ya? Ya, cukup mudah. Ini mudah sekali caranya. Jadi di sesi keempat ini kita hanya mempelajari ada tulis istifham, 3 saja, madza, aina, dan hal. Seperti itu. Dan ini kemungkinan akan sering digunakan di keseharian kita dalam bercakap bahasa Arab. Seperti itu. Mungkin ini saja di pertemuan keempat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan
kalian bisa lebih mengerti, lebih paham, dan bagi yang belum paham, dan bagi ada masukan lain sebagainya, kritik dan saran bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Dan bagi yang suka, senang dengan video ini, mohon di like, di share videonya, dan jangan lupa di subscribe agar channel ini makin berkembang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.